Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam presentasi ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang apa yang dimaksud dengan Facebook Ads. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Andika Saputra Eskom MM. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai saja dari apa itu yang dimaksud dengan Facebook Ads, bagaimana cara daftarnya, serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk memperefektifkan waktu, marilah kita mulai dari slide pertama. Apa itu Facebook Ads? Facebook Advertising adalah Facebook Ads merupakan sebuah advertising platform yang dimiliki oleh Facebook. Tugas Facebook Ads adalah menyebarkan konten iklan bisnis yang kita punya ke dalam timeline para user Facebook. Penempatan iklan biasanya berada pada beranda atau sidebar. Dengan berkembang pesatnya Facebook saat ini, maka tidak heran banyak orang berbondong-bondong untuk membuat akun Facebook dan membuat Facebook Ads agar dapat menjangkau banyak pembeli dimanapun berada. Kita dapat memanfaatkan Facebook Advertising ataupun Facebook Ads ini sebagai salah satu alternatif untuk channel jualan kita, di mana untuk menggunakannya juga sebenarnya tidak sulit karena banyak sekali panduan-panduan yang tersedia di internet dan grup yang membahas terkait Facebook Advertising ataupun Facebook Ads ini. Facebook Ads adalah fitur beriklan yang ditawarkan oleh Facebook dengan jangkauan audiens para pengguna Facebook. Kemudian apa sih keuntungan menggunakan Facebook Ads? Nah, di sini ada beberapa keuntungan-keuntungan yang dapat digunakan Facebook Ads. Yang pertama, budget dapat disesuaikan. Budget merupakan salah satu faktor penting untuk bisnis. Melalui Facebook Ads, kita dapat mengatur budget yang sesuai untuk iklan kita. Facebook Ads maupun iklan digital lainnya pada umumnya cenderung lebih murah dibandingkan iklan konvensional. Yang kedua ada penargetan yang efektif, di mana iklan yang kita buat di Facebook dapat disesuaikan dengan target bisnis kita, mulai dari data, usia, jenis kelamin, lokasi, ketertarikan, dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat iklan lebih menarik dan efektif karena sesuai dengan pasar yang lebih spesifik. Jangkauan target yang luas lebih dari 150 juta pengguna di Facebook di Indonesia per Januari 2020 setidaknya dapat kita jangkau dari iklan. Merupakan batasan lokasi untuk mengembangkan bisnis kita karena dengan beriklan secara digital kita berpeluang untuk menjangkau semua lokasi bahkan seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ada analisa lanjutan. Data is the new gold, artinya data yang didapatkan dari hasil iklan itu sangat penting, mulai dari impresi, jangkauan, CTR, conversation rate, dan lain-lain tersedia untuk kamu analisa lebih lanjut. Kita juga dapat mengukur keberhasilan dari kampanye iklan kita. Tentukan cara yang efektif dan tidak untuk kampanye iklanmu pada berikutnya. Kemudian yang keempat ada meningkatkan brand awareness. Penggunaan Facebook memeriksa newsfeed mereka beberapa kali sehari. Inilah peluang agar target pasar kita bisa berulang kali menerima paparan atau exposure iklan yang sudah kita pasang. Bahkan jika audiensmu tidak tertarik di awal, iklan tersebut bisa berpotensi membantumu membangun kepercayaan dengan membiarkan iklan tersebut selalu tayang dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, 5 poin di atas adalah sebagian dari banyaknya keuntungan lainnya. Jika kita sudah yakin untuk menggunakan Facebook Ads, marilah kita akan mempelajari cara membuat iklan di Facebook pada topik berikut. Bagaimana sih cara membuat halaman Facebook? Cara membuat halaman Facebook ada 4 langkah. Pertama adalah membuat halaman Facebook, halaman yang memuat informasi dan keterangan bisnis kita. Kemudian login ke Facebook Ads, masuk ke halaman iklan Facebook untuk bisnis. Kemudian yang ketiga membuat dan menentukan kampanye iklan mulai dari anggaran, jadwal tayang iklan sampai target audiens. Yang terakhir adalah lakukan pembayaran. Yang pertama adalah membuat halaman Facebook. Caranya yaitu login ke Facebook, lalu pilih menu halaman dan buat halaman baru. Pilih jenis halaman yang sesuai dengan bisnismu, lengkapi informasi yang dibutuhkan. Usai membuat halaman di Facebook, kamu sudah bisa mulai membuat Facebook Ads. Yang kedua, login ke Facebook Ads Manager. Setelah itu, kita lanjutkan cara membuat iklan di Facebook, masuk ke halaman Facebook Ads Manager, lalu login dengan akun Facebook yang nantinya akan digunakan untuk mengelola iklan. Nah, yang ketiga ada buat dan tentukan kampanye iklan.
Pada dasarnya, terdapat 3 alur dasar untuk mempraktikkan cara membuat iklan di Facebook, mulai dari campaign, ad set, dan ad. Yang pertama, campaign atau kampanye dengan satu tujuan, yaitu objektif yang spesifik. Seperti contoh, kita dapat memilih lalu lintas kunjungan atau drive website traffic untuk menuntun orang agar mengunjungi website kita. Setiap campaign akan memuat satu atau beberapa ad set. Ad set atau set iklan dapat terdiri dari suatu atau beberapa target audiens yang kamu tuju. Pada contohnya, ad set 1 memuat orang yang berada di Jakarta dan ad set 2 memuat orang-orang yang berada di Bandung. Kemudian ad atau iklan. Masing-masing ad dapat berisi gambar, tautan maupun teks yang berbeda-beda. Kampanye atau campaign. Selanjutnya buka tab kampanye dan klik plus atau buat. Setelah itu, kamu akan melihat halaman berikut ini. Tentukan tujuan iklan yang ingin kamu capai. Tujuan iklan Facebook dibagi menjadi 3 kategori berbeda. Yang pertama kesadaran, yang kedua pertimbangan, dan yang ketiga konversi. Kesadaran atau awareness. Kesadaran ataupun awareness terbagi menjadi 2, yaitu kesadaran merek bertujuan untuk meningkatkan awareness merek bisnismu dan menjangkau orang-orang yang mungkin tertarik dengan produkmu. Yang kedua, ada jangkauan atau reach, menampilkan iklan ke sebanyak mungkin pengguna sesuai target yang telah ditentukan. Kedua, ada pertimbangan atau consideration, di mana pertimbangan itu terbagi menjadi, yang pertama ada lalu lintas kunjungan bertujuan untuk mengirim orang-orang atau traffic menuju website atau aplikasi. Yang kedua ada interaksi, bertujuan untuk mendapatkan interaksi pada suatu post seperti like, komentar, ataupun tanggapan. Yang selanjutnya ada pemasangan aplikasi, di mana mengajak orang-orang memasang atau menginstal aplikasimu. Kemudian penayangan video yang bertujuan untuk mengajak orang-orang menonton video yang kamu promosikan. Setelah itu ada pembuatan prospek, di mana kita akan mendapatkan leads seperti alamat email untuk orang-orang yang tertarik dengan bisnis kita. Dan yang terakhir ada pesan, di mana pesan ini bertujuan untuk mengajak orang-orang untuk mengirim pesan. Nah, yang ketiga ada konversi ataupun conversion. Konversi bertujuan untuk menghasilkan konversi penjualan pada websitemu. Untuk melakukan tracking konversi, kamu perlu memasang Facebook Pixel yang dibahas pada poin di bawah ini. Terus yang kedua ada penjualan dari katalog, menampilkan iklan mengenai katalog produkmu. Dan yang terakhir ada kunjungan toko, yaitu bertujuan untuk mengajak orang-orang mengunjungi toko offline-mu. Nah, beberapa hal tersebut merupakan penjelasan dari masing-masing tujuan kampanye iklan. Pilihlah yang sesuai dengan tujuanmu. Contoh lain, jika kamu ingin membuat iklan dalam format video, ada baiknya kamu memilih opsi penayangan video. Jika kamu ingin membuat iklan dengan fokus utama, yaitu untuk meningkatkan penjualan, kamu dapat memilih opsi dengan konversi. Selanjutnya ada ad set atau set iklan. Anggaran dan jadwal, tentukanlah jumlah anggarannya. Kamu bisa memilih antara anggaran harian ataupun anggaran sepanjang masa promosi. Tentukan juga tanggal mulai dan berakhir. Kemudian ada pemirsa ataupun audiens, di mana menentukan target audiens yang kamu tuju berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin, dan pentargetan terperinci lain seperti demografi, ketertarikan, ataupun behavior mereka di media sosial. Tahapannya yaitu tentang pemirsa khusus. Gunakan pemirsa khusus untuk menjangkau orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan bisnismu. Contoh, orang-orang yang sudah pernah mengunjungi websitemu. Teknik ini dapat disebut strategi remarketing, yaitu ketika kamu menargetkan iklan kepada seseorang ataupun orang lain yang sudah memiliki ketertarikan pada bisnismu dan berpotensi memiliki nilai konversi yang lebih tinggi. Kemudian setelah ad set ataupun set iklan, di sini ada ads ataupun iklannya, di mana kita harus bisa mengisi nama iklan dan identitas halaman Facebook dengan akun Instagram. Penyiapan iklan, pilihlah buat iklan dan format yang diinginkan. Pada tutorial ini kita akan memilih gambar tunggal. Materi iklan, pilih gambar atau video yang diinginkan. Jangan lupa perhatikan rekomendasi spesifikasi gambar yang sesuai dari Facebook. Gambar yang mengandung terlalu banyak teks dapat mengalami penurunan penayangan atau bahkan tidak dapat ditampilkan sama sekali.
Kamu dapat mengecek terlebih dahulu gambar seperti apa yang akan kamu gunakan di pemeriksaan teks gambar Facebook. Tentukan juga destinasi yang dituju dapat berupa website ataupun Facebook event, lalu pilih tombol Call to Action atau CTA yang sesuai. Contoh selengkapnya, beli sekarang, dan lain sebagainya. Nah, tahapan ini selesai. Sekarang iklan kita sudah bisa diterbitkan dengan mengklik tombol terbitkan. Nah, tahapan yang terakhir adalah lakukan pembayaran iklan, di mana langkah terakhir ini adalah pembayaran. Kita dapat memasukkan data kartu kredit atau debitmu seperti pada gambar berikut. Nah, kamu hanya perlu mengikuti langkah-langkah pembayaran yang tersedia dan selesailah. Pada tahap ini, tahapan demi tahapan untuk pembuatan Facebook Ads ini sudah selesai. Nah, kelebihan Facebook Ads ini untuk promosi bisnis yang pertama dapat membuat sendiri target pemasaran. Pastikan kita memilih demografis yang luas dengan menyesuaikan iklan di setiap segmen dengan strategi memilih gambar yang berbeda dan kategori untuk pengguna tua ataupun muda. Misalnya untuk laki-laki ataupun perempuan. Jika kita memiliki target pasar yang lebih kecil, kita juga dapat memfokuskan upaya kita dalam segmen tertentu dari pengguna Facebook. Ini sangat memudahkan kita untuk mengincar target pasar yang sesuai dengan produk kita. Yang kedua, ada pemasaran yang terfokus dan terarah. Seperti yang kita bahas di atas, kita bisa memilih target pemasaran yang kita mau. Dengan adanya hal seperti ini, branding menjadi hal yang efektif dan efisien. Karena kita bisa mempromosikan barang kita sesuai dengan keinginan. Misalnya kita memiliki usaha di Jakarta, kita bisa menargetkan iklan dengan orang-orang yang tinggal di daerah Jakarta ataupun sekitarnya. Yang ketiga adalah gambar dapat dicantumkan. Jika isi iklan tersebut hanyalah tulisan tanpa gambar, iklan tersebut menjadi terlihat sangat membosankan. Nah, di Facebook ini kita bisa mencantumkan gambar yang kreatif untuk mendukung produk kita. Asalkan gambar tersebut sesuai dengan apa yang kita tawarkan dan tidak menyalahi aturan. Yang keempat, ada pesan berantai. Jika ada satu orang yang mengklik like iklan Anda, iklan itu akan muncul di halaman beranda akun orang tersebut dan iklan tersebut bisa muncul di feed berita Facebook teman-teman mereka. Jadi iklan kita semakin banyak dilihat orang. Yang kelima, dapat melihat jangkauan potensial. Ketika kita sedang merancang iklan, Facebook memungkinkan kita tahu berapa banyak orang yang cenderung melihat itu. Ini sangat bagus untuk mengetahui penargetan apa yang layak dan apa yang tidak. Maka dari itu memudahkan Anda untuk mengkira-kira calon pelanggan Anda. Selain terdapat kelebihan yang sangat memudahkan kita, ternyata beriklan di Facebook juga memiliki beberapa kekurangan yang akan kita bahas pada berikut ini. Yang pertama, iklan itu tidak relevan, karena beberapa iklan ada yang tidak ditargetkan sama sekali. Karena itu dapat membuat kita terganggu dan merugikan kita, karena tidak sesuai dengan target pasar kita. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Perlu diketahui bahwa kebanyakan orang sibuk dengan urusannya masing-masing di Facebook dan tidak memperhatikan iklan yang ada di Facebook. Mereka biasanya hanya jauh lebih tertarik melakukan chat ke teman mereka, tulis status, mengomentari, dan juga bermain game online di Facebook. Maka dari itu, kita harus memutar otak kembali bagaimana iklan yang kita buat bisa menarik perhatian orang-orang. Kita dapat mengemas iklan tersebut dalam video dan foto yang unik sehingga dapat menarik perhatian calon konsumen kita. Yang ketiga itu adalah klik dan tingkat konversi yang sangat rendah. Jika kita telah memakai Google AdWords sebelumnya untuk melakukan promosi, kita harus bisa melihat rasio klik tayangan sebesar 2% pada iklan kita tersebut. Hal yang sama untuk tingkat konversi dengan Facebook, keduanya jauh lebih rendah, yang dimana kadang dapat membuat kecewa pengiklan, apalagi jika kita seorang pemula. Kita harus berekstra sabar untuk memulai iklan di Facebook. Yang keempat, banyak gangguan. Gangguan yang dimaksudkan di sini adalah masalah yang timbul dari ketidakteraturan iklan. Ada banyak sekali iklan yang muncul dengan kategori campur aduk. Contohnya, ketika kita melakukan periklanan dengan kategori A, lalu iklan kita akan muncul bersama iklan yang lain dan tidak dikategorikan dan ini sangat sering terjadi.
Mungkin seperti itulah kelebihan dan kekurangan beriklan di Facebook. Nah, jadi kesimpulannya tidak sulit kan memahami cara membuat iklan di Facebook tersebut? Karena penggunaan iklan pada Facebook Ads tentunya akan memaksimalkan jika kamu memiliki website dengan cloud hosting yang aman, cepat, dan selalu dapat diandalkan. Karena dengan adanya Facebook Ads ini, strategi digital marketing kita tentu akan semakin efektif. Ingat, pengguna sosial media di masa sekarang sudah sangat banyak sekali. Dan rasanya sayang sekali jika kita melewatkan peluang untuk menjangkau mereka dengan bisnis yang kita laksanakan. Facebook Ads kita memiliki banyak manfaat bagi kita yang memiliki bisnis online. Tugas Facebook Ads adalah menyebarkan konten iklan bisnis yang kita punya ke dalam timeline para user Facebook, karena penempatan iklan biasanya berada pada beranda atau sidebar. Dalam dunia digital marketing, selain sebagai brand awareness, Facebook Ads juga dapat menghasilkan uang dengan conversationnya. Bahkan kini, banyak marketplace yang memanfaatkan Facebook Ads ini sebagai sarana promosi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak sesuai. Dari saya diucapkan sekian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.